Waalaikumsalam, Dek. Oke, maaf ya Bang. Iya, nggak apa-apa, Dek. Kita mulai ya Bang. Ini bahas tentang malaria yang terakhir. Jadi malaria berat komplikasinya sama tata laksana malaria berat. Tapi sebelum masuk ke malaria berat nanti ada ini soal-soal yang berkaitan dengan materi yang semalam Bang. Nah, yang belum sempat kita bahas soal-soalnya. Oke. Suara Fikri macet-macet Bang? Enggak, bagus, Dek. Ini kira-kira jawabannya apa Bang? Yang ini. Ya, coba ya. Seorang pria 40 tahun datang dengan keluhan demam hilang timbul setiap 2 hari. Keluhan disertai nyeri otot dan mual, muntah. Pasien mempunyai riwayat dari Papua 3 minggu lalu. Pemeriksaan fisik, tekanan darah normal, nadi cepat, temnya 38, telah dilakukan pemeriksaan darah, didapatkan HB10, hematokrit 30, leukosit 4.000, trombosit 10.000, didapati parasit berbentuk cincin pada sel darah merah, tetapi terapi yang diberikan pada pasien adalah malaria tidak hamil, enggak, ini laki-laki ya, DHP, ACT ditambah Primaquine, cincin, dia berbentuk cincin ya, Dek. Berarti selama 14 hari. Sebenarnya berbentuk cincin ini kan dia lebih ke falciparum ya Bang. Ring foam itu lebih ke Plasmodium falciparum. Oke. Kalau misalnya 14 hari itu untuk siapa Bang? Kalau nggak Vivax, oval ya kan? Jadi ya kurang tepat jadinya karena harusnya kalau kita lihat gambarnya di sini, ring foam itu untuk falciparum. Nah, ini gambaran cincin. Headphone banana ya, yang ini ring foam. Walaupun sebenarnya ada nanti ring foam juga di Vivax. Nah, tapi harus disertai dengan eritrosit yang membesar. Tapi memang karena di Indonesia yang paling sering itu Vivax kan Bang. Nah, jadi mungkin settingan soal ini mau mengarahkan ke malaria yang paling sering. Ya, bisa falciparum, bisa Vivax. Gambaran ring foam. Nah, karena Vivax ini yang paling sering di Indonesia, paling sering dijumpai, maka nanti dipilihlah jawaban untuk tata laksana yang Vivax. Jadi yang mana Bang? Yang bola. Bisa Bang? Bisa Dek. Karena Vivax itu yang paling sering dia Bang. Oke. Kalau yang di bawah Bang? Kalau di bawah ini, seorang laki-laki 32 tahun datang ke IGD dengan keluhan bengkak pada perut, merasa lemah dan berat badannya turun. Riwayat sakit ginjal dan lever disangkal. Pasien baru saja datang dari tugas luar selama 6 bulan di Papua. Pemeriksaan fisik, KU-nya lemah, sadar, tekanan darahnya bagus, nadi bagus, respiratory rate bagus, suhu badan 37. Pemeriksaan kepala didapatkan konjungtiva anemis, abdomen ditemukan splenomegali dengan ukuran 12 cm di bawah arcus costa. Tidak ada nyeri tekan pada gastrocnemius. Pemeriksaan penunjang HB-nya 8,2. Bang, bentar ya Bang, ada pasien Bang. Iya ya. Bentar ya Bang, ada pasien Bang, bentar ya Bang. Jaga di mana Dek? Jaga di ini Bang, di RSU Latersia Bang. Yang di Binjai. Oh di Binjai ya. Kemarin ada yang minta tolong gantikan. Sebenarnya nggak tertarik gantikan aja. Oh, banyak pasiennya berarti ya? Pula Fikri. Pertama kan dibilang di situ apa sepi. Iya pasien IGD-nya sepi, tapi rupanya merangkap ke dokter jaga ruangan sama jaga ICU. Tadi baru RJP Bang jam 6:30 meninggal pasien ICU. Jadinya memang pasien IGD sampai sekarang baru 3 orang, tapi keliling ruangan tadi minta tolong ada yang DPJP nggak bisa visitkan, kita visitkan kayak gitu. Jadi kayak yang handle nih cuma dokter umum IGD-nya 1 orang.
Oh, siapa keliling peneliti ICU. dalamnya situ? Dokter Alfred, Bang. Tadi yang Oh, meninggal tadi pasien Dokter Alfred. oh Alfred yang kacamata itu ya? Dokter Alfred. Dokter parunya tadi visitkan pasien. Dokter Oh Ivana iya, iya. yang Ivana, jadinya Ivana Poppy Ivana, bukan? iya Bang. Oh, Kayaknya iya, iya. soalnya Fikri kan, Dokter Ivana Paru, Fikri tanyakan sama perawatnya. Iya dok, kayaknya cuma satu lah Dokter Ivana Paru di Sumatera Utara namanya kan Bang. Iya, 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 iya. Oke, kita lanjut. Ini apa Bang kira-kira jawabannya? Ya. Seorang laki-laki 32 tahun datang ke IGD dengan keluhan bengkak pada perut, merasa lemah dan berat badannya turun. Riwayat sakit ginjal dan levernya tidak ada. Pasien baru saja datang juga dari Papua 6 bulan yang lalu. Pemeriksaan fisik, KU-nya lemah, sadar dengan tekanan darahnya 170. Nah, di 98, respirator rate 20, temnya 37, pemeriksaan kepala ada anemis, abdomen ditemukan splenomegali dengan ukurannya 12 cm di bawah arcus costa. Tidak ada nyeri tekan pada gastrocnemius, pemeriksaan penunjang HB-nya 8, leukosit 11.000, trombosit 100.000, fungsi hati 30 sama SGT, SGPT 40, urium kreatinin masih dalam batas normal, HbSAg nggak ada, anti-HCV nggak ada. Manakah dari pernyataan berikut yang benar terkait kriteria diagnosis sindrom splenomegaly tropik? Sindrom splenomegaly. Itulah dijumpain organomegali lah ya. Pada splenomegaly. Jadi sindrom splenomegaly tropik ini salah satu keadaan penyerta ya Bang, bukan komplikasi sih bahasanya. Keadaan yang bisa muncul berbarengan dengan malaria. Nah, jadi bisa aja nanti dijumpai salah satu penyebabnya adalah malaria, bisa juga Kala-Azar, schistosomiasis. Jadi nggak harus malaria. SST ciri khasnya nanti ada splenomegaly pasti, tapi SST ini berbeda dengan splenomegaly karena malaria. Gimana kalau splenomegaly karena malaria ya sering dijumpai di daerah endemik malaria dengan parasitemia yang intermittent. Nah, kemudian sering dijumpai pada orang yang dewasa nanti kalau yang SST ini, Bang. Nah, kalau nanti parasitemia menghilang, maka limfanya akan mengecil. Nah, jadi limfanya itu membesar karena terlalu banyak parasit di dalam limfa. Jadi tandanya, gejalanya pertama perutnya bengkak karena splenomegaly, merasa lemah, anoreksia, berat badannya turun, dan anemis. Oke. Kemudian nanti limfanya bisa sangat besar. Nah, kalau kita lihat limfanya itu bisa sampai hekat 4 hekat 5 atau lebih dari 10 cm di bawah arcus costa dan ada keluhan anemia nanti di sana, kemudian terdapat antibodi malaria yang meningkat, kemudian ada IgM yang meningkat nanti lebih dari 2 standar deviasi, kemudian terjadi penurunan besarnya limfa setelah 3 bulan pengobatan kemoprofilaksis. Kemudian di sinusoid hatinya dijumpai banyak limfosit, Bang. Sama nanti yang pernah keluar soalnya di TO itu splenomegaly lebih dari 2 sama limfositosis perifer pada sumsum tulang. Jadi itu 2 Bang ingat kalau dia bertanya tentang kriteria yang pernah masuk di soal limfositosis perifer pada sumsum tulang sama splenomegaly lebih dari 10 cm. Kita berikan kemoprofilaksis dalam jangka waktu yang panjang ya untuk mengecilkan si limfa dan akan menurunkan kadar imunoglobulin juga. Bisa dilakukan splenektomi. Splenektomi tidak dianjurkan karena bisa terjadi infeksi sistemik. Ya, Bang bentar ya Bang, cek labnya udah siap, Fikri konsol bentar ya Bang. Nggak apa-apa deh. Iya Fik. Oke Bang, udah Bang. Tinggal didorong pasien. Share screen-nya masih nampak Bang? Udah nampak. Ini yang masih yang ini. Apa untuk menegakkan SST tadi nih sama pengobatannya.
Jadi kalau ditanya perlu nggak splenectomy nggak usah, nggak perlu ya Bang. Yang perlu Nah, kemopropilaksis ya. Cuman perlu itu aja Bang. Nah, jadi ini jawabannya yang A, yang ayam ya Bang. IgM-nya meningkat 2 tadi ya, standar ya. Kalau C itu harus 2 aturannya ya. Iya, hanya ini salahnya karena dia 3, harusnya 2 ya Bang. 3. Tidak ditemukan limfositosis sinar hati hanya pada sumsum tulang saja. Oke. Oke, sip. Yang di bawahnya Bang? Ini SST juga kayaknya ya. Seorang laki-laki 19 tahun datang ke IGD dengan poli penyakit dalam, dengan keluhan bengkak pada perut, tidak nafsu makan, dan rasa lemah. Pasien saat ini telah pindah rumah bersama orang tua dan tinggal menetap di Nias selama 2 tahun ini. Pemeriksaan fisik sadar penuh, tekanan darah bagus, nadi bagus, respirasi rate agak cepat, suhu badan 37, pemeriksaan fisik abdomen ditemukan splenomegali, Hackett 4-5, pemeriksaan penunjang HB bagus, leukosit bagus, trombosit bagus, ureumnya 40 dan kreatinin 1, viral marker nggak ada. Manakah dari pernyataan berikut yang benar terkait dengan SST? SST itu ada dijumpai limfositosis perifer dan pada sumsum tulang. Oke Bang. Kalau yang A harusnya limfositosis ya Bang, pada sinusoid hati. Yang B ya tidak ditemukan peningkatan antibodi, harusnya ditemukan ya Bang, lebih dari 2 kali lipat. Yang D, ukuran limfa menetap setelah 3 bulan pengobatan kemoprosis. Harusnya ukuran limfa akan menurun setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan. Ini dia Bang. Kemudian yang E tidak dijumpai peningkatan IgM. Salah, harusnya ada peningkatan IgM lebih dari 2 kali. Deviasi. 2 standar deviasi. Oke. Kalau ini Bang? Kalau ini seorang perempuan 28 tahun baru kembali dari bepergian NTT selama 3 bulan, datang ke poliklinik dengan keluhan demam sejak 2 hari sebelum berobat. Pasien datang karena kembali dari NTT untuk urusan pekerjaan. Saat ini pasien sedang hamil 12 minggu. Manakah dari beberapa pernyataan berikut yang tidak benar terkait penyakit malaria pada kehamilan? Terapi primaquine dikontraindikasikan, betul itu Dek. Yang ayam betul. Komplikasi pada kehamilan adalah abortus, penyulit abortus, BBLR, hipoglikemi, dan malaria. Bola itu pun betul. Peningkatan hormon steroid dan gonadotropin alfa beta-protein dan penurunan limfosit menyebabkan modalnya transfusi. C itu dikit dulu ya. Malaria kongenital dan berat badan lahir rendah seiring ditemukan pada pasien malaria. Dodol pun betul. Pencegahan terhadap malaria dengan pemberian kloroquine 250 mg tiap minggu mulai dari trimester pertama dari 1 bulan postpartum karena kejadian malaria sering terjadi. Nggak pernah Bang dengar yang ento inilah. Kayaknya ento ini yang salah. Oke. Nah, berarti kan Bang, kata kuncinya di sini pasiennya hamil, dia mau mendapatkan profilaksis malaria. Profilaksis. Jadi kalau misalnya dia nggak hamil, kemoprofilaksisnya itu pakai doxycycline 100 mg per hari, diminum 1 hari sebelum berpergian, selama ada di sana, dan 4 minggu setelah dia kembali. Tapi ini nggak boleh untuk ibu hamil, nggak boleh untuk anak-anak, ya. Kemoprofilaksis ini diberikan pada pasien-pasien yang memiliki risiko tinggi, ya. Misalnya dia mau pergi ke Papua. Jadi judul besarnya dia pencegahan. Pencegahannya itu bisa menggunakan obat-obatan farmakologis, bisa menggunakan non farmakologis. Kalau yang non farmakologis dia pakai kelambu, pakai sovel. Kalau yang farmakologis tadi pakai doxycycline kalau dia hamil, kalau dia nggak hamil kasih kloroquine dia. Kloroquine 500 mg atau 2 tablet per minggu. Diminum 1 minggu sebelum, selama, dan setelah pulang 4 minggu setelah pulang. Ya.
4 minggu setelah pulang dari perjalanan. Nah, kalau di sini kan katanya manakah pertanyaan berikut yang tidak benar? Terapi primaquine kontraindikasi pada pasien kehamilan benar. Komplikasi pada kehamilan adalah abortus, Betul. partus benar. Jadi memang yang nggak benar tuh yang iya, Bang. Pencegahan Iya. terhadap malaria dengan Dosisnya pemberian berarti ya. kloroquine 250 mg tiap minggu mulai dari trimester pertama sampai 1 bulan postpartum. Karena kejadian malaria sering pada trimester pertama. Harusnya ini benar juga sih. Tapi di situ dosisnya 250 ya kan. Mestinya harusnya 500 kan. Kloroquine-nya. Iya, harusnya 500. Enggak sih, Bang. Ini bisa 250 sampai 500 dia. 250 sampai 500. Sorry, ini dia. 250 sampai 500. Tapi ini salah pertanyaan ini kayaknya, Bang. Harusnya ini jawabannya, yang E ini jawabannya. Jadi berarti kecualinya nggak ada ya? Pak, yang benar ya? bukan yang tidak, yang benar harusnya yang ditanya. Benar. Ya, yang benar. Karena maksud soal ini adalah mau memberikan profilaksis ya pada pasien malaria dengan hamil. Kan dia karena dia mau pergi ke NTT, ya kan. Makanya jawabannya yang E. Soalnya kalau kita lihat yang di bawah ini kayak gitu juga deh, Bang. Coba yang nomor yang pasien 28 tahun ini, Bang. Seorang wanita 28 tahun, hamil 24 minggu, datang ke praktek dokter swasta di Papua. Pasien khawatir terjadi komplikasi pada bayinya bila pasien terinfeksi malaria. Pasien telah tinggal di Papua sejak kecil. Manakah pilihan sebagai berikut yang direkomendasikan sebagai pencegahan komplikasi malaria pada pasien? Kloroquine dosis 250 mg tiap minggu mulai trimester 3 hingga 1 bulan postpartus. Ya. Coba tengok di atas tadi, Dek. Ini salahnya karena trimester pertama ya, Bang. Harusnya dia trimester ketiga. Trimester 3. Ya. Bedanya trimesternya karena kan diminum sekitar trimester 1 minggu sebelum, selama 4 minggu sampai 4 minggu setelah pulang, Bang. Jadi yang benar memang dari trimester 3 sampai 1 bulan postpartum ya, Bang, diminum. Ini salahnya karena dia mulai dari trimester pertama udah diminum kloroquine-nya. Berarti memang betul tidak benar itu ya? Iya, Bang. Oke. Trimester 3 hingga 1 minggu postpartus ya. 1 bulan ya. 1 bulan, iya, Bang. Ini, Bang. Kalau ini seorang wanita 40 tahun datang ke poliklinik untuk konsultasi. Pasien tersebut akan melakukan perjalanan dinas ke Papua selama 2 minggu. Pasien khawatir, ini dia nggak hamil ya. Kita kasih dosis 100 mg, diberikan 1-2 hari ayam, Dek, paling betul. Sebelum keberangkatan selama di sana, sama 1 bulan setelah dia nanti pulang. Oke, siap, Bang. Ini, Bang. Ini, sebentar ya. Seorang wanita 30 tahun dibawa keluarganya ke IGD dengan penurunan kesadaran sejak 8 jam sebelum masuk rumah sakit. Sebelumnya pasien mengalami demam tinggi yang naik turun sejak 5 hari yang lalu, disertai dengan muntah dan nyeri kepala. Ada riwayat perjalanan ke Papua 1 minggu sebelumnya. Pasien mendapatkan artesunat injeksi intravena dengan dosis 2,4 mg per kilogram berat badan yang diberikan 0, 12, 24, dan seterusnya tiap 24 jam. Pasien juga diperiksa kadar parasitemia. Ini malaria berat ini. Ya, tapi maksudnya dia nanya apa ini ya? Berikut ini yang merupakan indikasi transfusi. Indikasi. Abang belum pada baca lah nih parasitemia ini. Tapi ini malaria berat ini. Ya kan? Artesunat 0, 12. Udah malaria berat. Apa ceritanya nih, Pik? Jadi kita bisa pertimbangkan pemberian transfusi darah
pada pasien malaria jika dijumpai parasitemia di atas 10% atau di atas 30%. Jadi langsung melihat parasitemianya di atas 10 atau di atas 30. Kalau di atas 10%, dia disertai komplikasi berat. Ini kan berarti udah malaria berat Udah ya, Bang? berat, betul, Cocok, setuju. berarti jawabannya 10%. Tapi kalau mau pakai yang 30% tanpa komplikasi berat, berarti kesadarannya masih aman. Belum ada kejang, belum ada penurunan kesadaran, belum ada penurunan tekanan darah. Oke, jadi malaria beratnya itu biasa yang cerebral ya, Bang. Kejang, pasiennya ARDS. Jadi nanti bisa malaria itu menyebabkan ARDS. Nanti ada bedanya. ARDS itu bedanya dengan akut lung injury apa? Nanti kita masuk ke blok di apa bedanya? ya, Bang? Apa bedanya poin 1, 2, 3, 4 itu? Yang 3 itu kan 10% juga, yang 4 itu pun 10% juga. Yang dia lebih dari 10% dengan gagal pengobatan setelah diobati dengan anti malaria 12 sampai 24 jam. Jadi kan jadi kan ini yang 3, yang C ini dia ngambil yang poin 3. Pasiennya kan udah diberikan artesunat. Oke. Ya kan, Bang? Iya. Tapi parasitemianya kok masih di atas 10%. Nah, jadi kalau sudah diberikan anti malaria tapi parasitemia masih di atas 10%, itu juga kita pertimbangkan untuk pemberian transfusi. Action transfusi. Baru yang parasitemia di atas 10% ini bisa juga disertai dengan prognosis buruk seperti usia lanjut, kemudian masih ada skizon atau lead parasit ya, skizon biasanya pada darah perifer, kemudian kayaknya Fik tanda kuncinya ini 10% atau 30%. Iya ya. 30 tanpa komplikasi, 10 lah semuanya itu ya. Nah, ini kan kalau yang dodol ini kan, Bang, 30% dengan usia lanjut salah, harusnya 10% dengan usia lanjut. Iya, betul. 20 yang ayam sama entok udah pasti salah, ya kan? Iya. Oke. Iya. Kalau ini, Bang? Mana? Seorang laki-laki usia 36 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 3 hari disertai nyeri pada persendian. Sebelum demam muncul, pasien mengatakan didahului oleh menggigil kemudian berkeringat. Keluhan lain di seluruhnya disangkal. Pasien baru saja pulang dari perjalanan dinas ke daerah Papua selama 1 minggu. Kesadaran pasien kompos mentis, tekanan darah bagus, nadinya agak cepat, respirasi bagus, temnya 39, berat badan 60 kilo. Pada pemeriksaan fisik dalam batas normal, setelah dilakukan pemeriksaan hapusan darah tebal, didapati Plasmodium falciparum stadium tropozoid dengan kepadatan parasit 90.000. Pasien kemudian diberikan pengobatan tablet DHP 4 tablet per hari selama 3 hari. Oke. Primaquine 1 tablet. Cocok ya. Pasien datang kembali 7 hari kemudian dengan keluhan demam lagi dan membawa hasil laboratorium falciparumnya masih dijumpain positif dengan kepadatan parasitnya turun tapi 50.000. Apakah yang disebut sebagai keadaan pasien saat ini dan apa rencana rencana terapinya? Ini kayak kemarin, dia masih ada gejala kan? Hasil laboratorium tapi nggak dikasih tahu di sini ya. Masih demam kan? Berarti late clinical failure, Dek. Dan terapinya harus diganti ya. Ya kan? Artesunatnya tetap, artesunat, amodiaquin. Ya kan? Ini kan kemarin. Ya, ini late clinical failure karena dia masih demam. Sebelumnya dia kan pakai obat apa katanya, Bang? Pakai DHP sama Primaquine dia, Dek. Ya, makanya kita ganti jadi kita ganti jadi ASU tambah AMO ya, Bang? ASU tambah AMO. Oh iya. ASU sama AMO, iya. Nah, jadi memang malaria ini tantangannya itu kan, Bang, sumber untuk referensi dari jawaban itu ada 3, Bang. Dari buku IPD, dari KMK ya, KMK,
Ada pasien Kak? Satu lagi. Teleponnya belum lupa buat. Oh ya. Boleh Bang. Iya. Berarti tulis sesuai itu tadi ya. Terapinya gitu. Dokter Febri tadi. Ya, telepon Dokter Febri. Iya, Kak. Oke Bang. Jadi Itu sumber ada kita pilih IPD, mana? KMK, satu lagi buku saku Bang. Jadi ketiganya aja yang Abang kuasai kalau untuk malaria. Iya. Nah, oke. Jadi ini udah pas ya Bang jawabannya sih. Yang ini Bang? Yang di bawah? Berikut ini adalah yang termasuk kegagalan pengobatan dini pada malaria adalah ada tanda parasitemia. Ini belum kita bahas sedikit ya, tapi kayaknya di sini yang pasti dijumpain adanya tanda-tanda malaria berat ya. Tapi abang nggak tahu. H1 2 H0 kan satu arti sunat itu dikasih 0 1 2. Mana dia tadi nih arti sunat? Yang ini. Ini yang semalam kita bahas Bang. 0, yang 12. malaria biasa semalam. Yang ini. Semalam. Kok hilang dia, Dek? Oh, bentar Bang. Ya. Ya, yang semalam kita lihat di sini yang ada early lead. Kapan dikatakan early failure? Kalau pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga ada tanda bahaya atau ada malaria berat. Hari ke-0 nggak masuk.
Hari ke-0 itu nanti dibandingkan dengan hari kedua. Hari ke-0 artinya sebelum ada gejala ya Bang. Hari pertama udah ada gejala. Parasitemia pada hari kedua lebih besar daripada hari ke-0. Jadi makanya tadi kan kita lihat jawabannya yang mana Bang? Di sini? Yang ada H1, 2, 3. Yang 1, 2, 3. Yang 0 nggak masuk ya Bang? Iya. 1, 2, 3 di sini. H1, 2, 3 dengan parasitemia. Dan memang Ini harus harusnya adanya kan dijumpain malaria berat ya. 25%. 25%. Oh enggak, ini enggak ada persennya. Yang 25% itu hari ketiga, sorry Bang. Ini enggak ada persennya. Harusnya ini persennya hilang. H2, parasitemia H2 itu H2 lebih besar daripada H0. Kalau yang ini baru H3 lebih besar 25% dari H0. Nah, kalau ini kan salahnya karena ada H0. H3 harusnya 25%. Oke. Sip. Ya, nggak berkurang parasitemia. Ini Bang. Coba ya. Seorang laki-laki, mana dia nih? Seorang laki-laki usia 34 tahun datang dengan keluhan kejang. Waduh, udah berat ini ya. Dan penurunan kesadaran. Sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit, sebelumnya pasien mengalami demam mendadak sejak 8 hari yang lalu. Demam disertai menggigil, suhu naik turun sepanjang hari tapi selalu demam. Suhu tidak diukur. Pasien mendapat tugas dinas keluar kota selama 10 hari ke Nusa Tenggara Barat. Baru pulang 2 minggu yang lalu, sebelumnya pasien tidak memiliki penyakit apapun, sehingga tidak pernah berkonsultasi ke dokter. Dari Pemvis didapati GCS 12, konjungtiva pucat, terdapat hepatosplenomegali, dan ditemukan hematemesis setelah dilakukan pemasangan tulang NGT. Di bawah ini yang bukan pula ditanyanya. Yang bukan kriteria malaria berat. Penurunan kesadaran itu malaria berat, perdarahan spontan itu malaria berat, kejang pun ke malaria berat, ke edem paru kayaknya iya. Edem paru iyalah malaria berat. Anemia ini sebentar ya. Anemia HB di bawah 8 keadaan parasit 10.000. Bentar ya, anemia berat ini nggak masuk ya? HB ini yang salah Bang. Harusnya dikatakan dia anemia berat, HB-nya di bawah 5. Oh, makanya kalau anak-anak ya Bang. Anemia berat juga kan? Kalau anak-anak ya, di bawah 12 tahun, di bawah 5. Pada pasien-pasien yang lebih dewasa itu di bawah 7. Dewasa berapa tuh? Dewasa di bawah 7 ya? Bang. Berarti sedikit aja dia salah tuh 7 ya. Ya udah berarti itulah salah ya. Dan keadaan parasitnya di sini, keadaan parasit harusnya di atas 100.000. Hiperparasitemia di atas 2% atau di atas 100.000 Bang. Harus banyak ya parasitnya ya. Oke. Berarti harus di atas. Oh, berarti anemia HB7 pada saat parasitnya 100.000 ya, gitu? Atau masing-masing? Masing-masing, bedakan? Masing-masing boleh Bang. Cuman karena kebetulan dua-duanya salah. Walaupun salah satu ada yang benar, tapi salah satunya salah ya jadi nggak benar juga ya kan Bang. Jadi ada 13 kriteria untuk menegakkan malaria berat. Banyak ya. Yang menarik di sini GCS, kalau ini kan berdasarkan buku saku. Kalau dari IPD itu GCS di bawah 15 itu udah masuk dia Bang. Di bawah 15? Oh, jadi harus kompos mentis ya? Di bawah 15 itu pun udah masuk. Tapi karena di soal yang pernah keluar nih kan Bang, biasanya kalau kayak gini kan soal yang pernah keluar, orang itu berarti pakai yang buku saku GCS di bawah 11. Edema paru, perdarahan spontan, hipoglikemi itu masuk ke dalam malaria berat. Oke, perkalemi juga ya. Itu uremik ya? Uremik. Fungsi ginjal, kreatinin ya. Kreatinin di bawah di atas 3 ya. Oke. Nah, ini Bang. Coba ya. Mana dia tuh? Seorang perempuan berusia Bang bentar ya Bang, ada pasien lagi Bang.
Banyak Boleh, kali pasienmu ya, bawaan badan ngeri Iya. nih. Iya. Yaudah, abang tunggu. Badan bang, bentar ya bang. Yuk, yuk, yuk.